Oke teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera. Semoga pada pagi yang ceria ini kita dapat menjalankan tugas-tugas kita dengan sempurna. Oke teman-teman, bertemu kembali di channel TMTS Desa, Pekebun 76 dan Petani. Oke, hari ini teman-teman saya ingin menjelaskan tentang yang kemarin video saya tentang menjelaskan tentang pruning. Sekarang saya menjelaskan tentang macam mana kita pruning dan dapat menjaga buah dia dengan stabil. Dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang buah yang sudah masak dan yang belum masak, berapa pelapa yang kita kasih tinggal, tandan yang sudah masak dan tandan yang belum masak, berapa pelapa yang kita kasih tinggal. Itu yang saya ingin jelaskan. Semoga perfungsian video-video saya dengan petani-petani sawit seperti saya, pekebun-pekebun kecil, dapat menjaga kestabilan buah dia dan barat buah dia, karena barat buah dia adalah satu peningkatan ekonomi petani sawit seperti kita ini, pekebun-pekebun kecil yang bukannya seperti estate-estate besar ratusan ribu ekar, cuma ada dengan kita 5 ekar. Kalau kami di sini kira ekar, ke 5 ekar, 10 ekar, 15 ekar. Begitulah dalam petani-petani kecil, pekebun-pekebun kecil macam kami. Dan saya kongsikan tentang cara-cara meninggalkan pelapa di buah dia. Oke, kita lanjut. Oke, jadi kita lanjut cara pempruningan dia. Kita pruning dulu, lepas itu baru saya akan jelaskan bagaimana untuk tinggalkan pelapa dia dan juga yang masak, pelapa yang masak dan pelapa yang belum masak. Oke teman-teman, pemurning tinggal saya ingin jelaskan yang tentang buah yang kita kasih tinggal.
Oke teman-teman, saya jelaskan tentang buah yang mantap dan buah yang masak, berapa pelapa yang kita kasih tinggal, dan buah yang masak berapa yang kita kasih tinggal. Oke, sekarang ini saya umpamakan seperti baru mangkal mungkin dalam satu minggu ataupun lebih 1 minggu kita akan tumbak sudah. Kita tidak boleh buang dahan ini, pelapa ini, kita tidak boleh buang pelapa ini, kita biarkan dia, karena ada sesetengah yang saya nampak apabila diorang nampak ini sudah mangkal, diorang akan buang ini supaya meringankan pekerjaan mereka waktu menumbak ini. Tapi itu memang tidak boleh kita buat seperti itu, karena masalah dia baru mangkal. Jadi apabila kita buang ini, ada kemungkinan kalau tandan dia yang besar, dia punya tangkai buah ini akan patah dan menjadikan buah ini dia jatuh dan air dia tidak akan masuk. Jadi apabila air dia tidak mencukupi air, maka tandan ini akan hitam, buah dia akan hitam, dan buah dia tidak barat lagi karena air dia tidak memasuki di buah ini. Jadi itulah kita tidak digalakkan membuang dahan ini sebelum kita akan tumbak, walaupun dia sudah mangkal. Oke, itu satu perkongsian saya yang tentang tandan yang sudah mangkal atau masak, kita belum tumbak, kita akan tinggalkan dulu dia satu dahan. Dan yang kedua yaitu tandan yang masih mentah, seperti yang ini. Seperti ini saya ada tinggalkan dua dahan di bawah. Apabila saya tumbak yang ini, kalau saya buang yang ini, kalau saya tidak dapat tumbak curi di sini, saya buang yang ini, maka dia masih ada dua dahan. Yang tinggal. Jika saya dapat curi buah ini, maka saya belum akan kasih lari ini. Memang pekerjaan dia apabila kita menumbak balik, memang pekerjaan dia lebih susah, tapi kita akan menjaga kestabilan barat buah dia dan buah yang ini, karena ini masih membesar, semua masih membesar. Jadi kita akan jaga yang tandan yang masih mentah ini supaya dia barat dia dan buah dia akan tidak terbantut. Itulah kita akan kasih tinggal dua dahan di sini untuk menjaga kestabilan barat dan buah dia membesar, supaya hasil pendapatan kita akan meningkat. Walaupun kerja kita nanti di hadapan nanti akan susah sedikit, tapi hasil dia memuaskan. Itulah kita kena jaga dahan dia, pruning dia. Oke, jadi itu saja penjelasan saya dalam petani-petani kecil seperti kita, petani petani sawit. Semoga peningkatan pertanian sawit kita akan meningkat. Kita harus menjaga kestabilan buah dia, terutama sekali kestabilan buah dia, karena kestabilan buah dia meningkatkan ekonomi kita dan meningkatkan pendapatan kita di masa hadapan, dan juga menjaga pertumbuhan sawit kita supaya pokok dia, batang dia tidak mengecil. Kalau batang dia mengecil, buah dia pun kecil juga. Memang itu sudah saya alami lah, karena beberapa kebun yang saya dapat lihat, mereka buang terus, pruning terus sampai di buah dia ini tinggal satu tandan yang diorang satu pelapa yang diorang tinggalkan di buah manta ini, seperti ini. Tinggal satu lagi diorang kasih tinggal di buah manta ini, maka ini diorang tumbak terus buang.
maka dia punya pokok, batang dia akan mengecil. Apabila batang dia mengecil, dahan dia pun mengecil dan buah dia pun mengecil. Jadi peningkatan sawit makin lama bukan bertambah berat dia, tapi bertambah kurang. Jadi ekonomi kita dan hasil dia menurun, bukannya naik, tapi hasil dia makin menurun. Karena itulah dari segi penjagaan kita, memang yang penting sekali kita jaga dari segi kita pruning lah, dan pengambilan buah dia. Kita tidak boleh seperti yang saya katakan tadi, apabila dia tandan sudah mangkal, kita tumbak terus buang dia punya dahan, itu memang tidak boleh. Biasanya saya kalau yang masih rendah, saya biasanya sampai 2 pelapa atau 3 pelapa saya kasih tinggal dulu, lepas saya tumbak balik, barulah saya pruning balik. Memang pekerjaan dia di masa depan nanti, macam minggu ini, minggu depan nanti, pekerjaan dia memang susah sedikit lah, karena memang banyak kerja. Tapi hasil dia kita dapat menikmati, walaupun susah, tapi kita dapat menikmati. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu ada satu pepatah yang biasa saya pegang, walaupun saya susah dalam pekerjaan itu, tapi hasil dia, peningkatan hasil dia makin meningkat. Oke. Nah, dalam sawit saya ini, saya tidak pernah, dari pertama saya tidak pernah gunakan baja apapun saya tidak pernah gunakan, karena dari segi pendapatan saya dan juga kemampuan saya tidak dapat membeli baja, dan saya tidak pernah baja. Tapi syukur saya punya sawit sekarang ini masih lagi seperti sawit-sawit yang di estate lah. Karena itulah dari segi penjagaan saya, penjagaan dari dahan dia yang memang saya ambil barat tentang dari segi penjagaan dahan dia, pemurning dan pengambilan buah dia. Itu yang saya ambil barat. Dan juga saya jarang menggunakan racun. Mungkin dalam lebih 10 tahun sudah sawit saya ini, lebih 10 tahun, tapi jarang saya jaga lah. Pernah saya tinggalkan dalam 2 tahun saya tinggalkan, saya tidak bersihkan. Tapi apabila saya bersih, saya menggunakan parang, saya selasing. Saya jarang menggunakan racun. Mungkin 2-3 tahun baru saya gunakan racun, atau 1 tahun 2 tahun baru saya gunakan racun satu kali lah, untuk meringankan sedikit. Jadi syukur sekarang ini sawit saya sudah tinggi-tinggi, dan saya baru-baru ini saya racun juga, karena memang hampir 2 tahun saya tidak bersihkan. Karena seperti video saya, memang perjalanan dia, pengangkutan hasil dia terlalu jauh, sampai 1.19 km jauh dia, dan jalan dia pun memang susah. Nah, baru-baru ini baru saya berusaha lah buat jalan, buat jembatan apa semua anak sungai dia. Baru kemarin kami mengeluarkan hasil dalam 50 atau 60 tandan. Oke, itu saya punya perkongsian. Kita jaga kestabilan sawit kita jaga dahan dia. Semoga penghasilan dia boleh meningkatkan ekonomi kita yang seterusnya.